Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kita akan belajar tentang pencerminan. Kita sudah bahas ya beberapa hari yang lalu tentang pencerminan atau refleksi. Kalau tidak salah kita sudah bahas 4 pencerminan. Sebetulnya ada 6 ya. Jadi kita tambah 2 lagi. Cuman kita ingat kembali pencerminan yang pertama adalah pencerminan terhadap sumbu Y. Pencerminan terhadap sumbu X. Ya, pencerminan terhadap sumbu X, misalnya kita punya A, X, Y, dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah X, min Y. Yang berubah adalah nilai Y-nya. Ya. Dari Y menjadi min Y. Kalau kita coba misalnya kita punya titik 3,1 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah 3, min 1. Ya. Yang kedua adalah pencerminan terhadap sumbu Y, yaitu A, misalnya X, Y, dicerminkan terhadap sumbu Y, maka A aksen adalah min X, Y. Yang berubah adalah nilai X-nya. Kalau tadi yang berubah adalah nilai Y-nya. Ya. Kemudian yang ketiga, pencerminan terhadap sumbu Y, ya. Terhadap sumbu Y sama dengan X. Maka jika kita punya X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X, maka akan menghasilkan Y, X. Ya, berpindah tempatnya. Kita coba contoh 5,6. 5,-6 jika dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka bayangannya adalah min 6,5 yang bertukar tempat. Berikutnya pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan min X. Sumbu Y sama dengan min X. Berarti kita punya A, X, Y jika dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, maka bayangannya adalah min Y, min X. Ya. Atau bisa kita ambil contoh min 2,1 dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan min X, maka A aksen adalah min 1, min. Ya, sini min 2, maka pasangannya adalah min 1, jadi plus 2. Ya, karena dia kalau tadinya plus ini jadi min, kalau tadinya min jadi plus. Kenapa? Karena di sini ada min ketemu min lagi. Tuh ya. Berikutnya yang baru adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan K misalnya ya. Garis Y sama dengan K misalnya. Kita ambil contoh misalnya pencerminan terhadap garis Y sama dengan 2 misalnya. Ambil garis Y sama dengan 2. Ini, perhatikan gambarnya.
tarik ke atas dulu. Nah, perhatikan gambar ini. Sumbu koordinat kartesius ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, garisnya sama dengan 2 berarti sini 1, 2, 1, 2. Ya, 3, 4 misalnya ini. Nah, ini. Nah, ini cerminnya tuh yang ini, garis Y sama dengan 2 tuh yang ini. Nah, ini yang jadi cermin. Misalnya kita punya titik koordinat ya. Koordinat pada titik ini, di sini nih. Nah, ini. Misalnya kita punya koordinat di titik A 2, -1. Nah, dicerminkannya terhadap garis ini. Berarti perhatikan jaraknya 1, 2, 3. Maka bayangannya pun sama. 1, 2, tambah 1 ya. 3. Nah, sini. Berarti bayangannya adalah aksennya itu 2,5. Ya. Apa yang kalian harus perhatikan? Ternyata yang berubah adalah nilai Y-nya. Berubah adalah nilai Y-nya. Nah, ini kita bisa buat rumusnya. Rumusnya adalah jika A itu A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K misalnya, maka bayangannya adalah, perhatikan, yang berubah adalah nilai Y-nya. Berarti nilai A-nya tetap, berarti ini 2 kali K dikurangi B. Ya, ini rumusnya. Nah, kita coba cek yang tadi A, kita punya titik di A 2,-1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. Maka bayangannya adalah A sama dengan A aksen sama dengan aksennya 2 di sini ya. A berarti ini 2, kemudian ini 2 adalah rumusnya, K-nya ini ya. K-nya adalah 2 kali 2 dikurangi B. B-nya kan -1. Nah, -1. Jangan lupa tuh, jadi ada 2 nih. Maka diperoleh A aksennya adalah 2, kalikan nih kita nih. 2 kali 2 kan 4. Min ketemu min jadi plus. Nah, berarti A aksennya betul 2,5. Ya. Jadi kalau ada pencerminan terhadap garis Y sama dengan 2, berarti kita menggunakan rumus yang ini. Ya, menggunakan rumus yang ini hasilnya. Mudah-mudahan kalian ngerti. Itu untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Ya. Kita lanjutkan ke pencerminan mana nih? Mana nih ininya? Oke. Pencerminan terhadap garis. Kalau tadi Y, sekarang X sama dengan H misalnya. Ya. Tadi ke-5, sekarang ke-6. Oke, contohnya kita ambil pencerminan terhadap garis X sama dengan berapa ya? 3 ya. Ambil misalnya garis X sama dengan negatif boleh ya? Boleh. Tapi konsepnya sama. Nih, kayak gini. Coba ya. Ini X, ini Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. Sini 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, X sama dengan 3 berarti ini yang jadi cerminnya nih. Nah, ini garis X sama dengan 3. Nah, jika kita punya titik, misalnya titiknya di sini. Sini deh. Kita punya titik A 1,-3. Berarti bayangannya, perhatikan, kita berapa langkah ke sini? 1, 2. Maka cerminnya adalah 1, 2. Berapa nih titiknya? Berarti titik A aksen adalah
5, min 3. Sekarang apa yang berubah? Perhatikan. Yang berubah adalah nilai X-nya. Ya, yang berubah adalah nilai X-nya. Nah, berarti ini juga sama dong, Bu, bisa pakai rumus ya? Betul, ini bisa pakai rumus. Ini terhadap garis X sama dengan H. Apa sih yang berubah? Yang berubah adalah nilai X-nya. Berarti ini pakai rumus 2H dikurangi A, B. Ya, karena yang tetap adalah nilai B-nya. Ya, kita cek. Ya, kita cek 1, negatif 3. Kita cek X-nya, kita ambil adalah tadi berapa? 3 ya. Maka nilai A aksen atau bayangannya 2 kali H. H kan ini ya, berarti H-nya 3 dikurangi A-nya 1, min 3. Jadi A aksennya adalah 2 kali 3, 6 kurangi 1, min 3. Berarti A aksennya 6 kurangi 1, 5, min 3. Ya, itu untuk konsep pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Mudah-mudahan kalian paham, karena ini insya Allah sih mudah ya materinya. Mudah-mudahan nanti soalnya juga akan mudah. Ini baru tunggal-tunggal semua. Nanti Bu Neneng contohkan yang gabungan ya. Yang gabungan misalnya ada satu titik ditranslasikan, kemudian setelah ditranslasikan direfleksikan atau dicerminkan. Baik, itu terima kasih, mudah-mudahan kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.